Warga Palestina mengungkap momen saat Israel menjatuhkan bom fosfor yang membakar Gaza dan jalur utara. Saat ledakan pada Sabtu 28 Oktober tersebut, warga merasa seperti menjalani malam Holocaust yang sesungguhnya. Demikian disampaikan Abdul Hakim Khaled sebagaimana melansir Anadolu Agency pada Minggu 29 Oktober. Abdul menyebut malam berubah menjadi oranye karena pemboman Israel yang intens di jalur Gaza. Kata Abdul, malam itu seketika berubah menjadi krematorium. Ia juga melihat fosfor terbakar di mana-mana termasuk di bangunan rumah. Diwarnai dengan suara ledakan bom seolah Gaza diguncang gempa bumi. Hal serupa juga disampaikan oleh Hin Al-Mashri yang terkejut dengan apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa Gaza mengalami pembantaian yang nyata. Militer Israel telah mengubah malam menjadi mengerikan. Menurutnya sudah tidak ada lagi tempat yang aman untuk sipil di jalur Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut serangan intensif pada Sabtu 28 Oktober sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu mengatakan bahwa IDF telah mengirim pasukan darat di Gaza serta memperluas serangan daratnya. Dalam pidatonya pada Sabtu, Netanyahu juga memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Tahap perang kedua ini, kata Netanyahu, memiliki tujuan untuk menghancurkan sayap bersenjata dan pemerintahan kelompok tersebut. Perang ini, kata Netanyahu, juga bertujuan mengembalikan para sandera yang ditahan oleh militan Hamas. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Dia menggambarkan perang tersebut sebagai perang antara terang melawan kegelapan. Adapun pernyataan Netanyahu ini muncul ketika Gaza mengalami pemadaman internet dan listrik total semalaman imbas pemboman intensif Israel. Media Palestina pada Minggu 29 Oktober melaporkan bahwa komunikasi telepon dan internet secara bertahap dipulihkan di wilayah tersebut. Israel menuding Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Klaim ini disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam konferensi persnya pada Minggu 29 Oktober. Menurut Netanyahu, peran Iran terhadap Hamas sangatlah penting, seperti mendanai, mengorganisir, hingga memimpin kegiatan Hamas. Namun ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Akan tetapi, Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di jalur Gaza. Ia juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Netanyahu menganggap tanpa ada dukungan Iran, maka kelompok militan seperti Hamas di jalur Gaza dan Hizbullah di Lebanon tidak akan ada. Sebelumnya Netanyahu menyebut bahwa perang yang akan terjadi akan panjang dan sulit. Hal itu disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Ia juga menggambarkan perang yang terjadi setelah serangan Hamas 7 Oktober sebagai perang kedua. Netanyahu memastikan IDF akan berjuang dan tidak akan mundur. Militer Israel mengklaim telah menewaskan Komandan Angkatan Udara Hamas pada Sabtu 28 Oktober kemarin. Komandan Hamas yang tewas dalam serangan udara Israel bernama Issam Abu Rahaba. Intelijen IDF dan ISA mengonfirmasi bahwa Abu Rahaba tewas akibat serangan jet tempur IDF. IDF meyakini Rahaba ikut serta dalam perencanaan serangan mendadak di wilayah Israel pada 7 Oktober lalu. Rahaba memimpin pasukan Hamas yang menyusup ke Israel dengan para layang. Selain itu, ia juga bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak di pos-pos IDF. IDF sendiri merilis video serangan semalam melalui saluran Telegram resminya. Dalam video singkat itu terlihat bagaimana IDF menargetkan sasaran lalu menyerang menggunakan UAV. Sebelumnya diberitakan pasukan dan tank Israel memasuki jalur Gaza pada Jumat malam setelah penembakan intensif. Layanan seluler dan internet di Gaza terputus akibat serangan tersebut. Meski militer telah memasuki Gaza, namun Mayor Jenderal Israel Nir Dinar menolak anggapan bahwa langkah itu sebagai awal dari invasi darat skala penuh.
Mantan perwira tinggi IDF menanti operasi darat di Gaza dan menantang tentara negara Zionis tersebut berperang ala Vietcong. Demikian disampaikan Amir Afifi yang pernah bertugas menangani terowongan-terowongan Hamas. Serangan Israel yang membumi hanguskan kota Gaza disebut hanya berpengaruh kecil terhadap pasukan Hamas. Sumber-sumber keamanan Israel mengatakan pemboman Israel hanya menyebabkan sedikit kerusakan pada infrastruktur terowongan. Pasalnya Hamas memiliki banyak terowongan yang membentang di bawah garis pantai seluas 360 km persegi dan wilayah perbatasannya. Sehingga Komando Angkatan Laut Hamas mampu melancarkan serangan lintas laut yang menargetkan masyarakat pesisir dekat Gaza. Jaringan terowongan tersebut memiliki panjang ratusan kilometer dan kedalaman hingga 80 meter. Terowongan Hamas digambarkan oleh Sandra yang dibebaskan sebagai jaring laba-laba, sementara para ahli menggambarkan jaringan terowongan Hamas sebagai 10 kali Vietnam Cong. Menurut sumber-sumber dari Barat dan Timur Tengah, terowongan Hamas meliputi untuk serangan, penyelundupan, penyimpanan, dan operasional. Tentu saja semuanya terhubung dengan lebih dari 1.000 posisi peluncuran roket. Pemimpin Hamas di Gaza siap untuk melakukan pertukaran tahanan segera mungkin dengan pasukan Israel, mencakup pembebasan semua tahanan yang dipenjara di Israel dengan imbalan tahanan di Gaza. Pernyataan ini disampaikan oleh pimpinan Hamas di Gaza, yakni Yahya Al-Sinwar pada Sabtu 28 Oktober. Pernyataan Sinwar ini muncul setelah juru bicara militer Brigade Al-Qassam Hamas, Abu Ubaidah mengungkapkan bahwa militer Israel menunda negosiasi pembebasan tawanan Palestina. Ia juga mencatat bahwa lebih dari 50 sandera di Gaza tewas akibat serangan Israel sejauh ini. Abu Ubaidah mengatakan bahwa Hamas bersedia menyerahkan semua tawanan yang mereka pegang, namun dengan imbalan pembebasan segera semua warga Palestina yang berada di penjara-penjara Israel. Hamas siap melaksanakan perjanjian tersebut dalam waktu sekaligus atau beberapa tahap. Sebelumnya Israel menyebut telah menangkap sejumlah besar warga Palestina sejak dimulainya pengeboman di jalur Gaza. Sebelum 7 Oktober ada sekitar 5.200 warga Palestina di penjara Israel. Kini pejabat Palestina melaporkan bahwa jumlah tahanan telah melampaui 10.000 orang. Selama 3 minggu pertempuran Israel menangkap sekitar 4.000 buruh Gaza yang bekerja di Israel dan menahan mereka di pangkalan militer. Selain itu 1.070 warga Palestina lainnya ditangkap dalam penggerebekan semalam di tepi barat dan Al-Quds yang diduduki. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan aksi yang dilancarkan Israel di jalur Gaza telah melewati garis merah. Hal ini dapat mendorong semua orang untuk mengambil tindakan. Pernyataan Raisi ini muncul ketika IDF melakukan pemboman besar-besaran hingga mengakibatkan pemadaman listrik dan internet di Gaza. Ia turut menyindir langkah Amerika Serikat yang melarang Iran melakukan apapun, namun Washington sendiri justru memberi dukungan luas ke pihak Israel. Diketahui Raisi dalam wawancaranya kepada Al Jazeera mengatakan bahwa Iran tidak akan mengindahkan peringatan Amerika Serikat untuk tidak mencampuri konflik Palestina dan Israel. Sebelumnya diberitakan Iran dituding memiliki peran strategis dalam aksi yang dilakukan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di Gaza. Meski demikian, ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Netanyahu juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Sebelumnya, bos Tesla Elon Musk mengumumkan sistem Starlink miliknya akan memperluas layanannya ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza, Palestina. Keputusan Musk itu muncul setelah Israel memutus jaringan komunikasi yang menyebabkan pemadaman informasi total di Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Menanggapi pengumuman Musk, Israel bereaksi keras. Israel akan mencegah Musk menyediakan layanan internet ke jalur Gaza. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi akan menggunakan segala cara untuk melawan keputusan Musk tersebut, sebab ia khawatir kelompok militan Hamas akan menggunakan Starlink untuk aktivitasnya.
Karhi mendorong Mas agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar untuk pembebasan warga Israel yang disandra oleh Hamas di jalur Gaza. Diketahui militer Israel telah mengintensifkan serangan ke Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Tank dan pasukan IDF telah memasuki jalur Gaza dan melakukan pemboman besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai tanda perang tahap kedua melawan Hamas di jalur Gaza. Dia menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di Gaza. Hal ini disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk keras serangan brutal militer Israel di Gaza, Palestina. Erdogan akan mendeklarasikan Israel ke dunia sebagai penjahat perang. Demikian disampaikan Erdogan saat berbicara dalam pertemuan besar Palestina di Istanbul pada Sabtu 28 Oktober. Erdogan mengatakan Turki tengah menyiapkan deklarasi Israel kepada dunia sebagai penjahat perang. Dia menekankan bahwa dunia barat memobilisasi politikus dan media untuk melegitimasi pembantaian orang-orang tidak bersalah di Gaza. Bahkan ia juga menyebut Israel sebagai penjajah. Lebih lanjut, Erdogan menyentil pihak yang menitikkan air mata buaya untuk warga sipil yang tewas dalam perang Ukraina dan Rusia. Namun mereka diam saat menyaksikan kematian ribuan anak yang tidak berdosa di Gaza. Ia menganggap negara-negara barat sebagai kompor dan penyebab utama pembantaian di Gaza. Menurutnya, semua orang tahu bahwa Israel adalah poin di kawasan yang akan dikorbankan ketika saatnya tiba. Erdogan memberi penghormatan kepada rakyat Gaza yang tekad tidak meninggalkan rumah dan kota mereka ketika Israel melancarkan serangan udara besar-besaran. Pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Al-Shadadi, Suriah Timur menjadi target serangan perlawanan Islam di Irak. Serangan pada Minggu 29 Oktober itu dilancarkan menggunakan pesawat tak berawak. Perlawanan Islam di Irak telah mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas Amerika Serikat yang terletak di dekat ladang minyak Al-Jebsa tersebut. Meski demikian, mereka tidak menjelaskan apakah ada korban luka dalam serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di pedesaan Al-Hasakah ini. Hanya saja mereka mengklaim sebanyak 2 drone langsung mengenai tepat sasaran. Sehari sebelumnya, pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di sebelah timur, Deir ez-Zor di Suriah juga diserang. Akibat serangan tersebut, pangkalan tersebut meledak. Diketahui 2 pekan terakhir, pangkalan Amerika Serikat memang menjadi sasaran serangan udara. Amerika Serikat sejauh ini sudah merespon dan memberi peringatan kepada pihak yang mengganggu kepentingannya di Suriah maupun Irak. Namun tampaknya peringatan Amerika Serikat itu tidak diindahkan. Amerika Serikat melakukan serangan balik ke 2 lokasi di Suriah Timur dengan menargetkan gudang senjata Iran di Suriah. Serangan balasan Amerika Serikat dilancarkan oleh 2 jet tempur F-16 di dekat Abu Kamal, sebuah kota Suriah di perbatasan dengan Irak pada Jumat 27 Oktober pagi. Pakistan bereaksi keras terhadap aksi brutal militer Amerika Serikat di jalur Gaza, Palestina. Diketahui Pakistan merupakan satu-satunya negara Islam di dunia yang memiliki senjata nuklir. Melansir Newsweek Minggu 29 Oktober, Duta Besar Pakistan untuk PBB Munir Akram mengatakan bahwa gencatan senjata diperlukan. Ia pun memperingatkan potensi ketidakstabilan regional jika konflik Israel dan Hamas yang sudah membumi hanguskan Gaza itu semakin parah. Menurutnya, suatu kewajiban bagi semua negara anggota PBB untuk mencegah eskalasi konflik. Ia menyerukan untuk menghentikan pertempuran serta menghindari penderitaan sipil di jalur Gaza. Meski Pakistan salah satu negara terpadat di dunia dan berada ribuan mil jauhnya dari garis depan jalur Gaza, Akram mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara Pakistan dan Palestina. Ia menganggap keterkaitan ini menjadi lebih nyata dengan menarik persamaan antara konflik Israel-Palestina dan perselisihan India-Pakistan. Diketahui sejak Jumat 27 Oktober lalu,
pasukan IDF mulai memasuki jalur Gaza untuk melancarkan serangan besar-besaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan ini menandakan perang tahap kedua melawan militan Hamas di jalur Gaza. Ia pun menegaskan perang IDF dengan Hamas akan berlangsung panjang dan sulit. Netanyahu memperingatkan bahwa serangan akan meningkat menjelang invasi skala penuh di jalur Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.